wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tegal. Saya Dewi Nurlaksmi sebagai supervisor. Saya Wiwit Wardatul Fuada sebagai coach. Saya Tri Ardianto Agung Liwono sebagai coach. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah saya sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah juga sehat. Baiklah, mari kita mulai tahap identifikasi ya Bu Wiwit. Bu Wiwit ingin membantu saya mengembangkan kompetensi coaching yang mana? Saya ingin fokus mengembangkan kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan yang lebih mendalam dan bermakna bagi coaching, sehingga mereka dapat menggali lebih dalam potensi yang ada pada diri mereka. Seperti itu. Bagus sekali Bu Wiwit. Apakah kompetensi yang secara Bu Wiwit spesifik ingin Bu Wiwit observasi? Dan apakah pada saat membangun hubungan, menggali isu atau memberikan tantangan? Saya ingin lebih fokus pada saat menggali isu ya Bu. Saya ingin bisa mengajukan pertanyaan yang tepat untuk membantu coaching mengidentifikasi akar masalah dan menemukan solusi yang efektif. Seperti itu Bu. Oke, itu poin yang sangat penting ya. Bagaimana penilaian Bu Wiwit sendiri terhadap kemampuan Bu Wiwit saat ini dalam mengajukan pertanyaan yang mendalam? Saya merasa sudah cukup baik dalam mengajukan pertanyaan. Tetapi saya masih perlu belajar untuk membuat pertanyaan yang lebih terbuka dan menantang, sehingga coach dapat berpikir lebih kritis. Wah, baik sekali. Bu Wiwit memiliki kesadaran diri yang tinggi. Apa harapan Bu Wiwit dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap bisa mendapatkan masukan yang konstruktif dari Bu Dewi mengenai bagaimana cara saya memperbaiki kemampuan mengajukan pertanyaan. Selain itu, saya juga ingin mempelajari teknik-teknik baru yang bisa saya terapkan dalam sesi coaching saya, Bu. Wah, baik, mari kita rangkum tujuan kita ya Bu Wiwit. Jadi tujuan utama kita adalah meningkatkan kemampuan Bu Wiwit dalam mengajukan pertanyaan yang mendalam dalam bermakna ya saat menggali isu dengan coaching. Kemudian pada tahap identifikasi nanti kita telah mengidentifikasi bahwa Bu Wiwit itu ingin fokus ya pada pengembangan kemampuan mengajukan pertanyaan yang lebih terbuka dan menantang. Kemudian pada rencana aksinya selama sesi coaching ini nanti saya akan mengamati bagaimana Bu Wiwit mengajukan pertanyaan kepada coaching. Setelah sesi ini nanti kami akan melakukan refleksi bersama untuk membahas kekuatan dan area yang perlu dikembangkan. Saya juga akan memberikan beberapa contoh pertanyaan yang efektif dan teknik-teknik untuk mengajukan pertanyaan yang lebih baik. Kemudian Bu Wiwit berkomitmen untuk menanamkan teknik-teknik baru yang dipelajari dalam sesi pembinaan dan memberikan umpan balik kepada saya ya mengenai kemajuan yang Bu Wiwit capai. Saya juga akan memberikan dukungan dan bimbingan yang berkelanjutan. Bagaimana dengan rencana ini Bu Wiwit? Apakah ada hal lain yang perlu ditambahkan? Saya rasa
cukup ya Bu. Oke. Terima kasih atas saran dan masukannya. Iya. Semoga apa yang tadi kita diskusikan bisa berjalan sesuai dengan rencana kita. Oke Bu Wiwit, terima kasih ya atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang Bu. Sudah makan? Sudah Bu. Oh, sudah. Alhamdulillah ya. Terima kasih karena Pak Agung telah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Saya ingin kita fokus pada tantangan yang Pak Agung hadapi saat ini, yaitu mengaktifkan murid di kelas. Mari kita mulai saja ya Pak Agung. Oke. Oke. Saya mau bertanya dulu, apa sih tujuan utama Pak Agung dalam sesi pembelajaran ini? Apa yang ingin Pak Agung capai terkait keterlibatan murid? Oke baik Bu. Tujuan utama saya Bu Wid itu agar murid saya itu lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian saya ingin mereka itu lebih antusias dan berpartisipasi dalam diskusi Bu. Oh iya. Terus apa sih yang membuat Pak Agung merasa kesulitan untuk mencapai tujuan tersebut? Apa saja yang sudah Pak Agung lakukan sampai sejauh ini? Baik Bu. Saya sudah mencoba berbagai metode Bu, seperti memberikan pertanyaan, melakukan diskusi kelompok, dan menggunakan media pembelajaran yang menarik Bu. Namun tetap saja Bu, ada beberapa siswa yang sulit untuk dilibatkan Bu. Terus, dapatkah Pak Agung menceritakan lebih detail mengenai situasi di kelas pada saat Pak Agung merasa kesulitan tersebut? Apa yang biasanya terjadi Pak? Baik. Ketika saya mengajukan pertanyaan Bu, hanya beberapa murid saja yang berani menjawab Bu. Sisanya itu lebih terlihat pasif dan lebih memilih untuk diam saja Bu. Saat diskusi kelompok, beberapa kelompok kurang aktif Bu, dan tidak semua anggota terlibat dalam kelompok. Kemudian, apa yang Pak Agung pikir menjadi penyebab? Jadi penyebab utamanya itu dari situasi tersebut kira-kira apa itu Pak? Ya saya pikir mungkin karena materi yang saya sampaikan itu kurang menarik Bu, atau caranya penyampaian saya yang kurang efektif Bu. Selain itu, bisa jadi ada beberapa murid yang merasa kurang percaya diri Bu untuk berpartisipasi Bu. Berdasarkan pemahaman kita tentang situasi saat ini, apa yang dapat Pak Agung lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Apa saja ide-ide yang muncul di benak Pak Agung? Oh iya, mungkin saya bisa mencoba beberapa kegiatan pembelajaran yang lebih interaktif Bu, seperti permainan atau simulasi Bu. Selain itu juga Bu, saya juga bisa memberikan lebih banyak kesempatan bagi murid untuk menjelaskan dan berbagi ide Bu. Ide-ide tersebut yang sangat bagus sekali ya Pak Agung. Bagaimana jika kita coba fokus pada satu ide terlebih dahulu? Misalnya kita mulai dengan membuat kegiatan pembelajaran yang lebih interaktif. Jenis kegiatan apa yang menurut Pak Agung akan menarik bagi murid? Mungkin saya bisa mencoba membuat kuis interaktif Bu, menggunakan aplikasi atau membuat proyek kelompok Bu yang berhubungan dengan materi pembelajaran Bu. Oh, itu adalah ide yang sangat menarik. Untuk proyek kelompok, bagaimana Pak Agung membagi tugas dan memastikan semua anggota terlibat aktif? Saya bisa membagi murid menjadi beberapa kelompok kecil Bu yang heterogen, sehingga setiap kelompok memiliki anggota dengan kemampuan yang berbeda-beda Bu. Kemudian saya akan memberikan arahan yang jelas Bu tentang tugas-tugas masing-masing anggota dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk saling membantu. Oke, kemudian rencananya Pak Agung itu
kapan menerapkan rencana tersebut? Baik Bu, saya akan mencoba menerapkan rencana ini mungkin minggu depan Bu. Oh, baiklah. Saya akan sangat tertarik untuk mendengar hasilnya ya Pak. Apa yang akan Pak Agung lakukan jika rencana ini tidak berjalan sesuai dengan harapan? Jika rencana ini tidak berjalan sesuai harapan Bu, saya akan mencoba untuk menyalakan kembali apa yang telah saya lakukan dan mencari mungkin alternatif lain Bu. Mungkin saja saya bisa meminta masukan dari rekan guru atau mencari referensi dari sumber lain Bu. Itu sangat bagus sekali ya Pak. Saya percaya Pak Agung akan mampu mengatasi tantangan ini. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika Anda membutuhkan bantuan atau dukungan lebih lanjut ya Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Agung. Terima kasih juga ya. Kita akhiri ya sesi coaching hari ini. Terima kasih Bu. Ya, selamat siang Pak Agung. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Wiwit. Selamat siang Bu Dewi. Ya, terima kasih ya atas waktu yang sudah diberikan. Ibu. Mari kita evaluasi sesi coaching yang baru saja Bu Wiwit lakukan. Tujuan kita hari ini adalah untuk memastikan bahwa proses coaching ini yang Bu Wiwit lakukan sudah sesuai dengan standar dan kita bisa mengidentifikasi area atau daerah yang perlu ditingkatkan. Baik Bu, saya sudah siap untuk dievaluasi. Baik. Mau dipotong? Bagaimana sesi coaching tadi berjalan dengan baik? Menurut saya sesi tadi itu berjalan cukup baik ya Bu. Ya, apa yang menjadi fokus utama dalam sesi tersebut? Fokus utama kami adalah pada pengembangan kemampuan yang dibina dalam memberikan umpan balik yang konstruktif kepada pendidik. Wah, bagus sekali. Sekarang mari kita lihat lebih detail. Bagaimana Bu Wiwit menilai sendiri kinerja Bu Wiwit dalam memfasilitasi diskusi tentang memberikan umpan balik konstruktif? Saya merasa cukup baik dalam menggali perspektif coaching dan membantu melihat situasi dari berbagai sudut pandang. Namun, saya merasa masih kurang optimal dalam membantu coaching menguraikan langkah-langkah konkret untuk perbaikan. Seperti itu. Oke, saya mengamati bahwa Bu Wiwit sudah sangat baik dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mendorong coaching untuk berpikir dan lebih dalam. Namun saat kita membahas tentang langkah-langkah konkret, saya melihat Bu Wiwit cenderung memberikan saran langsung. Padahal yang lebih efektif itu adalah membantu coaching menemukan solusinya sendiri. Terima kasih atas masukannya Bu. Saya jadi sadar bahwa saya masih perlu lebih sabar dalam membimbing coaching. Baik, dari diskusi ini apa yang akan Bu Wiwit lakukan untuk meningkatkan kemampuan Bu Wiwit dalam membantu coaching untuk dapat menguraikan langkah-langkah konkret? Saya akan mencoba lebih banyak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan coaching untuk memikirkan berbagai opsi solusi. Selain itu, saya akan belajar lebih banyak tentang teknik-teknik coaching yang dapat membantu coaching menemukan akar masalah dan merumuskan rencana aksi yang lebih efektif. Wah, bagus sekali Bu Wiwit. Jadi secara keseluruhan, apa yang Bu Wiwit dapatkan dari sesi supervisi ini? Saya mendapatkan banyak sekali masukan berharga Bu. Saya akan menggunakan masukan ini untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan saya. Terima kasih banyak ya Bu. Oke, sama-sama Bu Wiwit. Jangan ragu ya untuk meminta bantuan saya jika Bu Wiwit akan memanggil. Saya pasti siap. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.